Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan profit konsisten. Sebelum kita review saham rekomendasi hari ini, kita cek dulu bagaimana rekomendasi minggu lalu. Oke, minggu lalu kita cek dari GGRM di mana tanggal 6 Januari masih open ya teman-teman. Nah, GGRM atau PT Gudang Garam Tbk dapat kita lihat bersama teman-teman pada tanggal 7 Januari 2026 GGRM sudah hit TP2 ya di 15.000. Kemudian di tanggal 8 Januari 2026 GGRM sudah hit TP3 teman-teman di 15.625. Oke, kita catat GGRM sudah hit TP3 tanggal 8 Januari. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 17,29% teman-teman dari GGRM. Next kita cek cuan. Cuan atau PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Cuan ternyata sudah break support teman-teman. Sudah closing di bawah garis support di bawah harga 2160 pada tanggal 7 Januari yang lalu. Artinya saat open market di tanggal 8 Januari, cuan ini harus cut loss teman-teman supaya kerugian kita terukur dan tidak semakin dalam. Sebab jika tidak di cut loss, teman-teman bisa lihat ya, cuan semakin turun sampai hari ini. Oke, kita catat terlebih dahulu cuan kita cut loss. Oke, untuk cuan kita mendapatkan kerugian 7,30% teman-teman. Tidak masalah meskipun kita minus 7,30%, tapi secara akumulasi kita masih profit ya teman-teman, di mana total profit kita untuk rekomendasi tanggal 30 Desember sebesar 40,37% dengan rata-rata 8,07%. Oke, selanjutnya kita cek rekomendasi di tanggal 6 Januari teman-teman. Kita mulai dari Toba atau PT TBS Energi Utama Tbk. Pada tanggal 6 Januari yang lalu, candlenya di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru teman-teman. Tanggal 6 Januari lowernya di 800 masuk area entry ya. Untuk area entry-nya sudah saya tandai dengan area persegi 4 berwarna keunguan ini teman-teman. Nah, di tanggal 7 Januari Toba lowernya di 810 juga masih masuk area entry. Dan wow, di tanggal 7 Januari Toba higher-nya di 975 teman-teman. Artinya sudah melebihi TP3, di mana TP3 kita di 900. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek Toba tanggal 6 Januari yang lalu ya. Oke, kita catat terlebih dahulu. Wow, Toba kita berhasil mendapatkan profit 12,50% teman-teman dari Toba. Next kita cek TINS atau PT Timah Tbk. Nah, untuk TINS dapat kita lihat ya teman-teman pada tanggal 6 Januari 2026 yang lalu candlenya di sini lowernya di 3260 masuk area entry. Tanggal 7 Januarinya TINS loncat naik. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan momen TINS karena loncat naik, dapat kita lihat di tanggal 12 Januari 2026 kemarin TINS lowernya di 3250 teman-teman. Artinya masuk area entry lagi ya. Dan di tanggal 13 Januari hari ini TIN higher-nya di 3720 teman-teman. Di mana TP3 kita di 3700. Artinya kita sudah hit TP3 dari TINS. Oke, kita catat dulu ya teman-teman ya. Oke, TINS hari ini 13 Januari sudah hit TP3 teman. Yes, kita mendapatkan profit 13,50% dari TINS. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi TINS minggu lalu. Next kita cek INKP. INKP atau Indah Kial Pulp and Paper Tbk. Nah, INKP tanggal 6 Januari yang lalu di sini ya teman-teman ya. Candlenya openingnya di
8.975 di sini. Lalu di tanggal 7 Januarinya INKP openingnya di 9.600 teman-teman di TP1 ya. Nah, bagi teman-teman yang tanggal 7 Januarinya belum dapat INKP, dapat kita lihat kemarin Senin tanggal 12 INKP lowernya di 9.300 teman-teman. Nah, di mana untuk area buy kita di INKP di 9.100 sampai 9.300. Artinya masuk area entry ya. Dan hari ini di tanggal 13 Januari 2026, INKP mencapai harga tertinggi di 10.600 teman-teman. Artinya INKP sudah hit TP3 teman-teman, karena TP3 kita di 10.000. Oke, kita catat INKP hari ini hit TP3. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 9,89% dari INKP. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi INKP minggu lalu. Next, kita cek PSAB. PSAB atau PTJ Resources Asia Pasifik TBK. Pada tanggal 6 Januari yang lalu, candlenya di sini ya teman-teman, lowernya di 575, masuk area entry. Nah, di tanggal 7 Januari 2026, PSAB mencapai higher di 645, sedangkan TP3 kita di 640. Artinya PSAB ini juga sudah hit TP3 di tanggal 7 Januari 2026. Oke, kita catat. Yes, kita berhasil memperoleh profit 11,30% teman-teman dari PSAB. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut rekomendasi PSAB. Next, terakhir kita cek BBYB. BBYB atau PT Bank Neo Commerce Tbk. Tanggal 6 Januari yang lalu, candlenya di sini teman-teman yang saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Saat itu closingnya di 500, masih masuk area entry. Di tanggal 7 Januari juga masih masuk area entry ya teman-teman. Dapat kita lihat saat ini BBYB masih koreksi turun teman-teman. Belum closing di bawah support, di bawah harga 450, sehingga belum waktunya untuk kita cut loss ya teman-teman. BBYB masih open. Nanti jika kedepannya BBYB closing di bawah 450, maka kita cut teman. Nah, dari 5 rekomendasi saham di tanggal 6 Januari minggu lalu, 4 saham berhasil hit TP3 dengan total akumulasi profit 47,19%, average 11,80%, dan masih ada satu saham yang masih open. Nah, kita sudah review, kita sudah cek rekomendasi minggu lalu. Selanjutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau Composite hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2026, IHSG dibuka di level 8.931,24. IHSG mencapai level terendah di 8.867,07 teman-teman. IHSG masih bergerak di dalam tren naik atau uptrend. Harga saat ini berada di tengah support dan resisten. Selama harga bertahan di atas support, di atas garis biru yang bawah, tren naik masih aman teman-teman. Nah, jika IHSG closing hariannya di atas resisten, di atas garis biru yang atas di sini, di atas level 9040,73, maka peluang lanjut naik akan terbuka. Untuk level resistennya di 9040,73 dan untuk level supportnya di 8856,82. Nah, demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend ya teman-teman. Next, kita masuk ke rekomendasi hari ini teman-teman. Kita mulai dari BKSL. BKSL atau PT Sentul City Tbk. Dapat kita lihat bersama teman-teman, BKSL kemarin Senin tanggal 12 Januari 2026 sudah mampu break dan close di atas garis biru yang atas. Breakout valid terjadi di atas harga 154 sebagai resisten. Ini menandakan perubahan dari fase konsolidasi menuju bullish continuation. Untuk BKSL, buy di 154 sampai 165 teman-teman. Nah, kurang lebih di sini untuk area entry-nya, saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. TP1 kita pasang di 180, TP2 di 190, dan TP3 di 200 teman-teman. Jangan lupa cut loss jika setelah masuk entry area, lalu BKSL koreksi turun dan closing di bawah 139, di bawah sini. Nah, oke, kita catat terlebih dahulu BKSL spec buy di 154 sampai 165, TP1
di 180, TP2 di 190, TP3 di 200, stop loss jika closing di bawah 139. Nah, jika belum closing di bawah 139, maka masih bisa di hold, teman. Oke, next kita bahas DOIT. DOIT atau PT Buma Internasional Group Tbk. DOIT kemarin Senin sudah break dan sudah close di atas garis biru yang atas, teman-teman. Nah, koreksi hari ini masih tergolong sehat selama bertahan di atas garis biru yang bawah, di atas harga 320, maka peluang lanjut naik masih tetap Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. DOIT spek buy di 350 sampai 360, TP1 di 380, TP2 di 400, TP3 di 420. Jangan lupa cut loss jika setelah masuk entry area DOIT melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah harga 320. Nah, di sini. Oke, kita catat terlebih dahulu. DOIT spek buy 350 sampai 360, TP1 380, TP2 400, TP3 420, stop loss jika closing di bawah 320. Oke, dan sudah clear. Next kita review MADC. MADC atau PT Medco Energy International Tbk. MADC sudah keluar dari fase downtrend ya sebelumnya, teman-teman, dan masuk tren naik jangka pendek. Koreksi saat ini masih tergolong koreksi sehat. Untuk MADC spek buy di 1.500 sampai 1.520. Nah, di sini TP1 di 1.560, TP2 di 1.600, dan TP3 di 1.640. Cut loss jika MADC break dan closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah harga 1.400. Oke, MADC kita catat terlebih dahulu. Spek buy di 1.500 sampai 1.520, TP1 1.560, TP2 1.600, TP3 1.640, cut loss jika closing di bawah 1.000. Oke, MADC sudah clear. Next kita review ARCI. ARCI atau PT ARCI Indonesia Tbk. ARCI kemarin Senin tanggal 12 Januari sudah berhasil break dan close di atas garis biru yang atas, teman. Breakout value terjadi di atas harga 1.755. Nah, selama ARCI masih mampu bertahan di atas garis biru bawah, di atas harga 1.640, maka peluang untuk kembali naik masih Nah, untuk ARCI spek buy di 1760 sampai 1800 di sini, teman-teman. Untuk TP1 di 1860 di sini, TP2 di 1900, TP3 di 2000. Dan jangan lupa cut loss jika setelah masuk entry area lalu ARCI melemah dan closing di bawah 1635 di bawah sini. Oke, kita catat terlebih dahulu. ARCI spek buy 1760 sampai 178 sampai 1800, TP1 di 1860, TP2 di 1900, TP3 di 2000, stop loss jika closing di bawah 1635. Oke, ARCI sudah clear. Next, terakhir kita bahas AADI. AADI atau PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Untuk AADI sebelumnya secara teknikal sudah muncul sinyal naik ya dari tanggal 7 Januari 2026 yang lalu, di mana ditandai dengan candlenya bullish, sudah closing di atas garis resisten biru yang atas, lalu muncul panah naik, teman-teman. Nah, hari ini tadi ADI muncul tanda-tanda pullback atau rebound, teman-teman, dan tadi sempat melebihi garis biru yang atas, sudah melebihi harga 7.500. Nah, ADI ini bisa menjadi salah satu kandidat saham yang dipertimbangkan untuk kita beli. Yang penting dia masih mampu bertahan di atas garis biru yang bawah, di atas 7.050, maka peluang rebound masih terbuka. Untuk ADI spek buy di 7.400 sampai 7.500 ya, teman-teman. Atau jika teman-teman mau menunggu ADI breakout di atas 7.500 juga boleh, teman. Untuk TP1 di 7.600, TP2 di 7.700, dan TP3 di 7.800. Jangan lupa pasang stop loss sebagai pengaman supaya modal kita tetap aman, teman-teman. Untuk stop lossnya kita menggunakan acuan garis biru yang bawah, nah di 7.050. Oke, kita catat terlebih dahulu saham ADI. Spek buy di 7.400 sampai 7.500,
TP1 di 7.600, TP2 7.700, TP3 7.800, stop loss jika closing di bawah 7.050. Oke teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Jangan lupa tetap disiplin dengan trading plan ya. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sinyal saham gratis setiap hari yang selalu update, silakan join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan 1 sinyal saham gratis yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sampai berjumpa kembali di video review minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, salam Gaptek Profit.